minal mu'minina rijalun sadaqu ma فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ويعذب المنافقين إن شاء Sadaqallahul azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdul Karim sallallahu alaihi usulihi wa qulubihi wa qulubihi fil jannah alaihi niyatina fil yadina amalina wa qulubana bi qulubihim wa nastahdiru rahmatan zakiyatiha wal baitul mubarak al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bi hamli asrarihi wa jadabahu min ilayhi sabiqil inayah. وأشكر أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياؤه من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة سنة مبهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك في ظل أبي سوري وعلى آله وصحبه وأتباعه من كل نبي نور. Waba'dahu, kemudian daripada itu berkata Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat dulu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta dia mengiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sepuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar demikian itu, yakni yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta dihimpunkan atas setengah keramat guruku
yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim radhiyallahu anhu, ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jika rusak pada zahirnya. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu kasih sayang ia kepada orang yang thalibul ilim, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh. Dan daripada itu segala orang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an ketika masa kecilnya hingga jadi mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan mulaqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya, hingga dari yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia bagaimana ketika malam hari melainkan sedikit di atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka kalau besar ia seperti orang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Tatkala ia melakukan sholat subuh, ia pun mentertib sholat subuhnya hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada ladzatul dunya hingga dari yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum adanya. Syekh Muhammad bin Abdul Karim radhiyallahu anhu dilahirkan di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah. Kemudian wafat di kota Madinah, dimakamkan di Baqi', tempat kuburan atau makam para istri dan para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 1189 Hijriah. Beliau ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa gurunya berkata, aku tidak berani memberikan pukulan kepada Muhammad As-Samman jika ia berbuat salah. Aku takut jika berbuat demikian Allah memberikan azab atau sanksi kepadanya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman radhiyallahu anhu pada usia 7 tahun beliau mampu menghafalkan Al-Quran. Pada usia 9 tahun beliau sudah menguasai di dalam madhab Imam Syafi'i berbagai macam fan ilmu. Di dalam madhab Imam Syafi'i beliau kuasai ilmu tafsirnya, hadisnya, dan segala macamnya. Maka oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman radhiyallahu an sangat alim secara lahiriah. Secara batiniyahnya beliau adalah seorang mursyid yang bisa membawa murid-muridnya mengenal Allah. Seberataan orang atau seberataan guru mungkin bisi pondok, mungkin bisi murid, tapi kada seberataan guru yang mampu mengenalkan muridnya bisa mencapai tingkatan yang sangat luar biasa di sisi Allah, sampai muridnya pun banyak menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita bersama-sama meyakini adanya wali. Kita bersama-sama, kata ulama, meyakini adanya wali dan
jangan sampai mengingkari terhadap para wali tersebut. Amunnya kita mengingkari lawan wali-walinya Allah, sama halnya kita memusuhi Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haram." Ujar Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Dalam sebuah keterangan Syekh Seman mengatakan, orang yang ingkar lawan walinya Allah paling sedikit ujar sidit akan akan su'ul khotimah. Mohon maaf benar, jangan sampai kita ingkar lawan wali-walinya Allah, yaitu mati nang kada bagus, mati naudzubillah bahkan bisa kada membawa iman. Sebab orang-orang terdahulu itu mereka sangat meyakini lawan wali-walinya Allah. Orang-orang terdahulu itu mereka sangat beradab lawan wali-walinya Allah. Sehingga ada sebagian orang yang kurang ajar lawan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka dikenal kealimannya. Di antara mereka dikenal keilmuannya. Di antara mereka sudah mendapatkan gelar tuan guru yang sangat luar biasa. Tetapi ketika mendapat lawan seorang walinya Allah, di situ ada niatan yang kada bagus. Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi itu pun meninggalnya kada baik, padahal ilmunya luar biasa. Oleh karenanya disinilah kita bersama-sama mengenal para wali-walinya Allah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman radhiyallahu an, guru kita, guru sekumpul, dan juga Syekh Muhammad Arsyad, dan juga Al-Habib Basiri dan lain sebagainya. Wali-wali yang kita kenal itu kita wajib meyakini adanya. Wali itu ada, tapi ujar ulama kita kada wajib meyakini bahwa ada satu orang itu wali. Misalnya nih lah, ulun memadahkan lawan pian. Misalnya di jalan sini, di gang sini ada wali, lalu pian kada percaya, kada apa-apa. Kita tujukan kepada perorang kada percaya, kada apa-apa. Tapi amunnya secara umumnya kita mengingkarinya, itu kada boleh. Jadi kalau secara umum kita wajib percaya. Tapi kalau misalnya ada orang madahkan atau orang kada meyakini bahwa si fulan itu wali atau kada, ya ada masalah. Makanya kalau hendak jadi wali itu, ada wali itu permanen. Artinya ketika ia diangkat oleh Allah menjadi wali, kapan pengangkatannya? Pengangkatan jadi wali itu disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di waktu malam. Jadi pengangkatan wali itu di waktu malam. Amunnya kita rancak bangun malam, kalau doa kita diterima, amaliyah ibadah kita diterima, kemungkinan besar bisa diangkat jadi wali. Ada juga bang diangkat di siang hari, wali kota. Tapi kalau wali ada mungkin. Itu menurut di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi wali itu ada memadahkan bisa permanen, ada kada permanen. Maksudnya seperti apa? Mendapatkan kewalian sementara. Artinya amunnya orang ini menggawi satu amalia, maka ini akan berada dalam jaminan Allah. Maka ini akan berada di dalam benteng Allah. Artinya ketika seseorang mendapatkan jaminan Allah, ketika seseorang berada dalam perlindungan Allah, amun mengganggunya sama lawan mengganggu Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man sholat subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Artinya kalau ada di jaminan Allah, kita sembahyang subuh di masjid, di musola atau di rumah, kemudian kita sholat subuh berjamaah,
maka kita berada dalam jaminan Allah hatta yumsi, sampai sore. Jadi amunnya kita sembahyang subuh tadilah berjamaah, maka di hari itu kita jadi walinya Allah. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia berada pada jaminan Allah sampai subuh. Jadi kalau nyebuhan pian, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan saudara-saudari, sembahyang isya tadi berjamaah berarti berada di dalam jaminan Allah. Kalau berada dalam jaminan Allah berarti jadi wali. Amunnya ada orang menyambati kita, ada orang yang mengganggu kita, itu sama halnya dengan mengganggu Allah. Ini dalam sebuah sabda Rasulullah. Jadi tapi subuh aja, ini namanya walinya kada permanen. Walinya sementara, satu matanya. Tetapi amunnya kita nang tadi sudah sembahyang isya atau sembahyang subuh, lalu kita menyambati orang, menggibah orang, bahkan mengganggu orang, berarti kita yang tadinya berada di bawah perlindungan Allah, kita yang bakal keluar. Ini misalnya lah hujan, lalu kita pakai payung, maka kita kadang karena hujan, limbah itu payungnya kita buang, berarti kita kadang-kadang perlindungan lagi dari payung tadi itu, maka hujan akan membasahi kita. Nah, maka oleh karena itulah ini disebut dengan wali permanen, wali yang kada permanen. Maka kalau kita melakukan satu amaliyah ini, berarti kita berada dalam perlindungan Allah, sama halnya kita jadi wali. Nah, itu amaliyah orang dahulu itu seperti sholat berjamaah, mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana khususnya di bulan Maulid ini kita bersama-sama harus muhasabah diri, mengkoreksi diri kita, bagaimana atau sejauh mana kita mengumpati ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau wali itu Pak, wali itu kita kalau melihat sejarahnya, Syekh Seban tadi dari lagi halusnya sudah luar biasa di dalam melakukan sunnah. Kebiasaannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari sejarah, belum pernah membaca dalam sebuah keterangan bahwa sidin ini bacaan sholawatnya, zikirnya, sholat berjamaahnya ada pernah ketinggalan. Mengikuti sunnahnya luar biasa. Jadi kalau kita lihat para wali, pasti keilmuannya, kesabarannya, ibadahnya itu luar biasa, akhlaknya mengikuti akhlak Rasulullah. Sampai Syekh Seman ini disebutkan beliau di dalam akhlaknya itu mengumpati lawan Rasulullah sempurna, luar biasa. Nah, di bulan Maulid ini sama-sama kita mengoreksi diri kita, apakah kita menambah sunnah Rasulullah, apakah kita menambah membaca selawat lawan Rasulullah, agar ketika kita memasuki bulan Maulid sudah berkali-kali bahkan puluhan kali, maka di situ mari kita bersama-sama mengingat kembali sejarah Rasulullah dengan perantara para wali-walinya Allah tadi itu yang sudah mengenalkan kita lawan Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa dimasukkan pada kelompok baginda Muhammad SAW. Kalau sudah masuk dalam kelompok itu, insya Allah kita pasti akan selamat. Tapi caranya nanti apa? Ya tentunya mengumpati sunnah Rasulullah dengan perantara para wali-walinya Allah. Sebagaimana kita tadi mengadakan maulid, sebagaimana kita tadi sudah membaca maulid Rasulullah SAW, manfaat itu sangat luar biasa. Sedikit kita kembali mengingat maulid Rasulullah. Ujar ulama, barang siapa yang menyiapkan makanan untuk maulid Rasulullah, membersihkan dirinya, memakai pakaian baru, memakai wewangian, tujuannya untuk membahagiakan hati baginda Rasul Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkannya bersama para nabi yang utama, dan ia berada
pada derajat tertinggi di hari kiamat. Nah ini untungnya kita membaca maulid mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini menurut seorang ulama besar, seorang walinya Allah yang memiliki kedekatan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit ulun bercerita tentang maulid. Ada dua beranak, ibunya begawi menjahit atau menenun pakaian. Si anak dan ibu ini termasuk orang miskin, dan ibunya memiliki duit 1 dinar. Rupanya kada beberapa hari atau beberapa saat ibunya meninggal dunia dan meninggalkan duit satu dinar. 1 dinar ini kalau orang Bahari itu mata uangnya tuh uang logam emas. Kalau dirham itu perak, jadi lebih tinggi nilainya nilai duitnya itu daripada dirham. Jadi logamnya emas. Nah ini itu dinar. Jadi anaknya berjanji setelah menguburkan atau merawat jenazah mamanya tadi, ujar anaknya, aku kada harapan menggunakan duit ini karena ini hasil kerja ibuku, kecuali aku gunakan untuk akhirat dan bermanfaat gesan mamaku. Suatu hari pemuda ini berjalan yang kemudian hendak melakukan suatu keperluan, di mana di pertengah jalan ia melihat ada sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu membaca Al-Quran, kemudian perkumpulan itu pun membaca maulid kayak kita pada saat ini. Akhirnya pemuda tadi itu pun umpat bergabung di acara itu. Pada waktu malamnya, si pemuda bermimpi seolah-olah kiamat sudah tiba. Kemudian ada seorang menyeru, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Dia kemudian jadi satu kelompok, termasuk pemuda ini. Lalu kelompok ini digiring ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ia masuk di surga, melihat keindahan surga luar biasa. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, surga itu kadang bisa kita hayalkan karena kawan. Indahnya luar biasa. Karena kalau sudah masuk surga kita, mudah-mudahan kita surga berada. Di situ keindahan, kenikmatannya luar biasa. Bidadarinya, fasilitasnya berantakan ada. Ketika pemuda ini memasuki surga itu, lalu pemuda itu pun melihat sebuah istana yang luar biasa. Di mana ketika pemuda ini hendak memasuki istana, di mana istana itu lebih indah daripada istana yang satu malaikat menggiring untuk memasukinya. Lebih indah lagi, fasilitasnya lebih hebat lagi. Hendak masuk, rupanya penjaganya berkata, kada boleh masuk ke dalam istana ini kecuali orang-orang yang di dunia katuju membaca maulid. Nah ini udah baca kitab di dalam kitab Rawdatul Asyikin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah ini kitabnya ada. Jadi disebutkan ketika penyuruh ini berkata, kada boleh masuk ke sini kecuali orang-orang yang katuju baca maulid. Nah jadi rombongan maulid insya Allah ini kabar gembira buat kita. Jadi kita katuju harus baca maulid. Ya kalau lah undangan ya, jangan undangan untuk kita ingat makamnya jangan ya kan. Tapi itu hadiah kita. Nah makanya ketika kita ketuju maulid, baik bapak-bapak yang hadir, berarti juga menunjukkan ketika kita menghadiri maulid kita ketuju maulid. Mudah-mudahan kita dimasukkan di surga yang khusus istananya disediakan lawan orang yang ketuju lawan maulidan. Akhirnya terbangun pemuda ini. Ketika ia terbangun, ingat lawan duit atau sisa peninggalan duit dari mamanya 1 dinar. Lalu ini adakan oleh Rasulullah menggunakan 1 dinar dari mamanya tadi itu, peninggalan mamanya, diundangnya orang kampung. Kemudian ketika sudah baca maulid, maka pada waktu itu pun ia menceritakan mimpinya. Orang ketujuh sebenarnya. Malam kedua, ia pun kembali tidur. Lalu dalam mimpinya, pemuda ini melihat sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Di mana di dalam mimpinya, bertemu lawan kuitannya.
memakai perhiasan surga, memakai baju surga, memakai wangian surga yang sangat luar biasa. Akhirnya pemuda ini pun mencium tangan mamanya, dan mamanya mencium kepala anaknya. Lalu mamanya berkata, terima kasih wahai anakku, sesungguhnya engkau telah memberikan sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Kata pemuda tadi, wahai ibu, keistimewaan yang kau dapatkan ini sebabnya apa? Tahukah engkau, malaikat Allah kirim untuk membawa pakaian yang luar biasa ini, membawa wangian yang luar biasa ini yang kemudian dipakaikan kepadaku. Berkat engkau menggunakan uang 1 dinar tadi, Gasan mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi kampung kita biasanya di langgar diadakan, di musik langgar diadakan, atau di rumah diadakan. Jadi mohon maaf banget, jangan sayang lawan duit. Itu 1 dinar kalau diduitakan wayang ini, kalau sebenarnya Kuwait itu cuma sekitar 40 ribuan. Kalau kita menyumbang bisa 50 ribu, 100 ribu, luar biasa untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari cerita ini, keutamaan maulid Rasulullah luar biasa. Kemudian dari cerita ini, di mana hadiah yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia pun itu sampai. Baik dari Al-Quran atau hadis, dari sini ulun kadang membahasnya, di mana dari cerita ini sudah kita ambil sebuah faedah, di mana ketika kita mengadakan haulan dan kemudian kita kirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu sampai. Bahkan maulid yang kita baca tadi insya Allah sangat bermanfaat gesan kita. Wabil khusus ketika kita membaca manaqib walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita umpati gawian mereka. Mari bersama-sama ketika mendengarkan sejarah hidup mereka yang penuh dengan kebaikan, mari bersama-sama kita jalankan. Mari bersama-sama kita mengikuti jejak mereka. Sebab jejak mereka adalah jejak mereka yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, yang apabila kita mengumpati jejak mereka sama halnya dengan mengumpati jejak Nabi Muhammad, yang insya Allah apabila kita mengumpati ajaran Nabi Muhammad, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mungkin sedikit ini dapat ulun bacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan berfaedah apa yang ulun sampaikan, khususnya gesan ulun dan kita seberataan, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita, wabil khusus hajat sahibul bait yang menjadi sebab kita berkumpul di sini, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.